hidup ini adalah ujian. Yang menetapkan soalnya Rabbul Alamin. Hamba yang bodoh kalau dia mempertanyakan soal ujiannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang mulia ini untuk kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, bab penjelasan perintah untuk menjaga sunnah atau menjaga diri untuk terus berada di atas sunnah dan adab-adabnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sunnah yang dimaksud di sini adalah cara atau jalan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan menjalankan agama ini, ya, lahir dan batinnya, itu tariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW mempraktekkan, mengamalkan agama ini. Maka kalau kita memahami makna dari sunnah ini dengan baik, maka insya Allah ta'ala kita akan memahami betapa pentingnya untuk kita beragama, menyesuaikan dan berusaha keras untuk berada di atas sunnah. Karena sejatinya sunnah itu adalah Islam itu sendiri, ya, sunnah itu adalah apa yang menjadi praktek bagaimana agama ini untuk diamalkan, untuk kita kerjakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya adalah perantara yang menjadi perantara yang menghubungkan kita dengan Allah terkait dengan jalan cara ibadah yang Allah cintai dan ridhoi. Kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah menjadi orang yang Allah ridhoi dan benar pada penilaian Allah kecuali melalui Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang Allah tugaskan untuk menjelaskan tentang apa yang Allah cintai dan ridhoi ini. Para ulama menjelaskan di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah SAW, yang pertama tentunya untuk menegakkan hujjah, sehingga nggak ada lagi alasan mereka yang berpaling, tidak mau beribadah kepada Allah, berbuat syirik dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nggak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah utus Rasulnya untuk menjelaskan segala sesuatunya yang harus diamalkan oleh manusia. Ya, nggak ada alasan lagi bagi mereka yang punya keyakinan-keyakinan yang tidak benar dari keyakinan-keyakinan kesyirikan atau yang lainnya, karena sudah diutus utusan Allah untuk menjelaskan apa yang harus diimani. Maka tujuan besar di antara tujuan diutusnya Rasul menegakkan hujjah, sehingga nggak ada lagi alasan nanti di yaumul qiyamah bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan melakukan apa yang Allah murkai. Kemudian yang kedua, di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah SAW, adalah sebagai rahmat, kasih sayang Allah kepada alam semesta. Apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan, sejatinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sangat menginginkan kebaikan buat semuanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innama ana rahmatun muhdah.
sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Bahkan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Maka Rasulullah SAW adalah kasih sayang Allah, karena apa yang beliau ajarkan pastinya berisi kasih sayang, kebaikan, kemaslahatan yang akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya terdapat kebaikan dan apa-apa yang akan memperbaiki. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah diutusnya Rasulullah SAW kepada kita sekalian adalah untuk menjelaskan apa yang Allah cintai dan ridai, untuk menjadi penengah yang menjelaskan kepada hamba-hamba Allah apa yang Allah inginkan, apa yang Allah syariatkan, apa-apa yang akan menyampaikan kepada Allah dari ibadah, dari penghambaan diri, dari keimanan, dari akidah, ya, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah tahu dan gak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW jelaskan. Karena memang Rasulullah SAW diutus untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitab litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau kitab agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu. Maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan ini dari agama. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, memelihara, menjaga untuk terus berada di atas sunnah adalah suatu perkara yang besar yang harus diusahakan. Karena pastinya kita nggak akan pernah sampai kepada Allah dalam perjalanan keagamaan seperti yang ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu di dalam taman-taman perjalanan keagamaan mereka. Ya, tidak akan pernah kita sampai dan bisa berjalan dengan baik kecuali berada di atas sunnah dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk hadis yang kedua dari kitab ini, Riyadhus Shalihin, dalam bab al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an, dari Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, peringatan, nasihat, ceramah, kuliah, yang sangat mendalam, yang sangat tajam. Ini nasihat yang begitu menusuk dan tertancap dalam serta berisi materi yang sangat penting, sehingga begitu membekas dan begitu memberikan pengaruh kepada orang-orang yang mendengarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang kebaikan Rasulullah SAW di dalam memberi materi, memberikan pelajaran. Tentunya tidak akan sampai nasihat itu tertancap ke dalam hati kecuali nasihat itu berasal dari ilmu, berasal dari hati, berasal dari ketulusan, sehingga akhirnya sampailah ke hati-hati manusia untuk dipahami. Dia bukan sekedar ucapan dari lisan yang diatur sedemikian mungkin sehingga nampak indah dan membuat orang terbuai, tapi sejatinya tidak memberi pengaruh, tidak memberi efek, tidak menancap dalam
Ya, tapi Nabi yang mulia SAW terkumpul pada beliau segala bentuk kebaikan seorang penasehat, sehingga apa yang beliau ucapkan benar-benar sangat memberi dampak bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Irbad bin Sariyah, Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat dalam sekali, dan itu berdampak pada para sahabat yang mendengar nasihat tersebut. Kata Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, sehingga mata yang melihat ketika itu mengeluarkan air mata, sehingga mata-mata yang melihat apa yang Nabi SAW lakukan dari nasihat dan mendengarnya mengeluarkan air mata. Hati pun bergetar dengan nasihat yang keluar dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kata para ulama juga menunjukkan bagi kita sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai penerima nasihat yang mendengar ini berada pada suatu keutamaan besar. Ya, karena tentunya kita ketahui orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang berpaling dan enggak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, ya, seperti menyeru kepada orang yang tidak mendengar dan tuli serta bisu, yang dia ketahui hanya isyarat-isyarat saja. Allah berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Permisalan orang-orang kafirin diseru kepada kebenaran itu seperti orang yang berteriak kepada orang yang tuli, sehingga dia nggak paham kecuali gerakan, ya, kecuali gerakan dan ya seperti orang tuli, dia nggak paham, hanya gerakan bibir, seruan-seruan, gestur tubuh, tapi nggak paham apa yang dimaksud. Itulah permisalan orang-orang kafirin yang diseru kepada kebenaran. Berarti masalah nasihat, menasehati, kebaikannya atau faktor menjadi suatu yang bermanfaat dan barokah bukan hanya dari sisi yang memberi nasihat, yang memberi materi, tapi juga faktor penunjang nasihat itu jadi barokah dan bermanfaat dari sisi yang mendengar, dari sisi yang menerima. Kalau yang memberi materinya sudah menggebu-gebu, berisi ilmu, muatannya padat, tapi yang menerimanya menutup hati, yang menerimanya menyombongkan diri, yang menerimanya dia tidak menyimak dengan baik, maka nggak ada arti, ya. Harus ada kesesuaian antara pemberi nasihat, peringatan dan yang mendengar. Kalau tidak, maka tidak terjadi kecocokan. Ada yang tidak maksimal hasilnya, ya, tidak maksimal hasilnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an enggak ada di antara kita yang meragukan pengaruhnya, ya. Dia sangat memberikan pengaruh bagi jiwa. Al-Qur'an, bagaimana dia tidak memberi pengaruh? Dia firman Allah. Kalau perkataan manusia saja itu bisa memberi pengaruh kepada lawan bicaranya,
Maka bagaimana dengan firman Allah? Ya. Akan tetapi pada akhirnya pengaruh Al-Quran jadi terhalangi dan tidak efektif ketika seorang mendengar, mensikapinya dengan berpaling, tidak memperhatikan, sibuk dengan hal yang lainnya, tidak fokus. Makanya kata Allah, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat peringatan. Ini Al-Quran dan apa yang Allah turunkan, peringatan, nasihat yang bermanfaat. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, yang mendengar Al-Quran dengan hatinya menyimak, hati yang siap membuka diri. Au alqas sam'a, atau dia membuka telinganya, benar-benar menyimak, memperhatikan. Wa huwa syahid, dan dalam keadaan hadir, tidak sibuk dengan hal yang lainnya, fokus pikirannya. Maka barulah Al-Quran itu jadi zikra, jadi peringatan, jadi pelajaran yang memberi pengaruh. Ya, ketika seorang mendengarnya dengan hati, telinga yang menyimak, jiwa yang hadir dan fokus, ya. Kalau tidak, bahkan Al-Quran sekalipun, ya, bahkan Al-Quran sekalipun, maka tidak memberi dampak yang berarti ketika seorang tidak fokus, hati yang tersibukkan dengan hal yang lainnya dan seterusnya, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam, yang memberi nasihat Rasulullah, yang mendengar para sahabat. Kata Irbad bin Sariyah, mata mereka menangis, hati mereka bergetar. Wajilat minhal qulub, hati mereka dipenuhi rasa takut dengan nasihat tersebut. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat berada dalam kesiapan untuk menyerap dan menerima kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kata Irbad bin Sariyah, kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Beri wasiat, wejangan kepada kami. Ya, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Engkau tidak memberikan nasihat selanjutnya, beri kami nasihat kalau ini nasihat perpisahan. Karena biasanya nasihat perpisahan itu lebih diingat, lebih dikenang, ya. Kemudian kata Nabi SAW, usikum bittaqwallah, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, dan ini adalah wasiat yang tidak ada lagi wasiat yang lebih tinggi dari wasiat atau nasihat atau pesan takwa. Ya. Hanya saja kita kurang menempatkannya dengan benar, dengan baik. Ya, wasiat nasihat untuk takwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa, jaga ketakwaan kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat besar. Wasiat yang di dalamnya terkandung segala bentuk nasihat kebaikan. Ya. Kalau seorang tidak berwasiat kecuali hanya dengan takwa, sudah cukup. Karena ini adalah wasiat Allah, wasiat Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik materi isi wasiat adalah wasiat, nasihat, ajakan takwa. Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, begitu juga kami wasiatkan kepada kalian, yaitu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya, wasiat takwa ini wasiat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi kalau wasiat ini adalah wasiat yang
yang diberikan atau yang dihadapkan kepada seorang yang beriman. Karena dalam diri orang beriman nggak ada yang lebih besar, lebih agung dari Allah. Nggak ada dalam hati orang beriman yang lebih agung dari Allah, sehingga ketika dia diwasiatkan, dinasehati, diingatkan takwa kepada Allah, bergetar hatinya. Dia akan mengingatnya. Ya, karena takwa kepada Allah artinya ya, takutlah kamu kepada Allah. Jauhi, tinggalkan, buat jarak yang sangat jauh antara dirimu dengan murkanya Allah. Ini takwa kepada Allah. Ya, ketika seorang dalam hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah, maka ketika diingatkan untuk takwa, maka dia akan malu, dia akan menahan diri, dia akan memperbaiki, dia akan menjaga diri. Ya, di antara keterangan yang menunjukkan akan hal ini, hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa, yang kemudian mereka Allah selamatkan dengan sebab kebaikan yang ada pada mereka. Ya, kemudian mereka berdoa, kalau kebaikan ini Allah terima, ikhlas, maka keluarkan kami dari apa yang kami alami dari penderitaan. Tidak bisa keluar karena tertutup batu mulut goa untuk mereka bisa keluar. Nah, salah seorang di antara mereka mengatakan, dulu dia seorang yang punya harta, kemudian ada seorang wanita kerabatnya memerlukan harta, tapi dia mengambil kesempatan, dia akan memberikan dan meminjamkan dengan syarat si wanita tersebut mau menyerahkan kehormatannya. Karena nggak ada pilihan, si wanita ini pun akhirnya merelakan hal tersebut, merelakan kehormatannya untuk mendapatkan bagian harta yang sangat dia butuhkan. Tetapi ketika si laki-laki ini berhasil menguasai wanita ini, tidak ada lagi penghalang untuk dia bisa melakukan, maka si wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan hancurkan, jangan rusak ya cincin kecuali dengan cara yang dibenarkan. Maka seketika itu si pemuda ini pun ingat kepada Allah dan tinggalkan wanita itu dengan uang yang dia janjikan. Dia tidak jadi melakukan apa yang menjadi syarat untuk dia memberikan pinjaman atau memberikan uang. Dan dia berdoa, ya Allah, kalau perbuatan saya itu ikhlas karenamu, karena takut kepada Allah, karena ikhlas mengharapkan di sisi Allah, maka keluarkan kami dari apa yang menjadi penderitaan kami ini. Maka akhirnya goa itu pun batunya bergeser. Ya, menarik buat kita sekalian, si pemuda ini ketika dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun langsung mengurungkan niat jeleknya. Inilah ya, orang beriman yang memiliki keimanan itu bereaksi ketika diingatkan tentang Allah. Ya, disebut nama Allah, diingatkan tentang Allah, punya reaksi kalau punya iman. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman kalau diingatkan tentang Allah, hati mereka takut. Jadi ada reaksi kalau memiliki iman. Kita nggak perlu untuk banyak spekulasi atau bermain-main kalimat, mengatur-ngatur kata dan seterusnya. Cukup Allah untuk menghentikan kejelekan, untuk kita memuliakan kebaikan, ya, untuk kita yang lainnya. Cukup bagi orang beriman Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadikan dia memperbaiki, mengakui kekeliruan dan lain-lainnya, ya, menahan diri dari kejelekan. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya iman itu. Ya, kalau dia menjadi sesuatu yang benar ada dalam diri,
Maka cukup seorang diingatkan, disebut nama Allah, pasti akan ada reaksi. Ini wasiat Nabi SAW, wasiat takwa. Dia wasiat besar, wasiat Allah, wasiat Rasulnya. Dan gak ada sebaik-baik wasiat kecuali wasiat takwa ini. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Dan hendaklah kalian terus mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian yang memerintah dan menguasai kalian itu adalah seorang budak. Ini seorang pemimpin yang sebetulnya nggak pantas sebagai pemimpin, akan tetapi ketika Allah tempatkan dia, takdirkan dia sebagai pemimpin, maka mendengar dan taat itu adalah suatu menjadi kewajiban kita. Ketidakberhakan si budak itu jadi pemimpin pemerintah, urusan dia dan dosanya. Urusan kita sebagai rakyat yang Allah bebankan kepada kita kewajiban mendengar dan taat selama perintahnya bukan maksiat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya petunjuk yang sangat lurus dari Nabi SAW terkait urusan kepemimpinan, hubungan antara pemimpin dengan bawahan, ya, pemimpin dan yang dipimpin, baik skup besar atau skup kecil. Skup besar seperti negara dan seterusnya. Skup kecil dalam rumah tangga. Ya, hendaklah seorang memperhatikan apa yang Allah bebankan kepada dia. Kalau dia sebagai yang dipimpin, maka taati pimpinannya. Walaupun mungkin pimpinannya itu sebagai orang yang nampak tidak cakap dalam kepemimpinan, selama bukan perintah kepada maksiat, selama urusannya bukan maksiat kepada Allah, maka terus mendengar dan taat. Ya, apalagi urusannya kepemimpinan yang besar, ya, karena rusaknya hubungan antara pemimpin yang dipimpin, terutama dalam skup besar, akan membawa kerusakan yang sangat banyak dari keberadaan sosial masyarakat, keamanan dan lain-lain. Ya, kejelekannya lebih besar dari keburukan si budak yang berada pada kepemimpinan. Ya, ketika tidak ada mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, benar si pemimpin ini nggak benar, salah, tidak berhak ada di tempatnya. Tapi ketaatan kepadanya lebih maslahat dan lebih menghindarkan dari keburukan yang sangat banyak. Ya, maka sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam ini adalah rahmat. Ya, adalah rahmat. Walaupun disangka oleh sebagian orang bahwasanya ini adalah perkara menjilat atau yang lainnya, enggak. Nabi SAW tidak memerintahkan dan menunjukkan kecuali apa yang mendatangkan kebaikan yang sangat banyak dan menghindarkan dari keburukan yang lebih banyak. Benar, pastinya pemimpin dari budak itu enggak berhak jadi pemimpin, atau pemimpin yang berada pada kepemimpinan dengan kezolimannya, mereka enggak benar dengan kezolimannya tersebut. Tapi kalau dilawan dengan ketidaktaatan, tidak mau mendengar dan taat, karena maka urusannya bisa lebih buruk lagi, kekacauan, ketidakamanan, ya, dan lain-lain yang bisa tercipta karena benturan yang terjadi antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya, maka Nabi SAW memberikan petunjuk was-sam' wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, selanjutnya nasihat beliau, wa innahu man ya'ish minkum ba'di wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Nabi SAW menjelaskan, selanjutnya barang siapa yang akan hidup atau barang siapa yang masih hidup sepeninggalku nanti, dia akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini menunjukkan kebenaran kenabian beliau, karena apa yang beliau katakan benar terjadi. Sepeninggal Rasulullah SAW banyak terjadi perselisihan. Dari mana beliau tahu kalau bukan dari yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beliau benar seorang nabi yang dapat wahyu dari yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah khabar dari Nabi SAW, ya, memperingatkan umat ini apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Dan itu suatu yang tidak akan mungkin terelakkan. Pasti terjadi. Tapi Rasulullah SAW memberikan petunjuk solusi. Bagaimana kalau hal itu terjadi dan kita alami? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, di antara pelajaran besar untuk kita pahami dengan baik dalam kehidupan. Banyak hal yang terjadi itu semua takdir Allah pastinya. Dan kita tidak dibebani untuk kenapa begini, kenapa begitu, dari apa yang terjadi ini, karena itu di luar apa yang menjadi pengaturan kita. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Sebagai seorang hamba yang harus kita perhatikan, bagaimana cari solusi. Apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dalam setiap keadaan dan kejadian itu. Adapun kita mempermasalahkan dan terbebani dengan apa yang terjadi dan apa yang ada, dan itu semua adalah takdir Allah pastinya, akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, bersikap dengan baik dan benar, dan gak akan menyelesaikan masalah. Ya, apa artinya kita mempermasalahkan dan meributkan apa-apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu gak bisa kita hindari dan pastinya terjadi. Hanya menambah kesedihan, hanya menambah terpukul, hanya menambah sempit hati dan dada ini. Yang paling penting adalah bagaimana solusinya. Apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk kejadian dan keadaan tersebut. Itu yang paling penting. Nabi yang mulia SAW mengatakan, sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Sudah. Mau ngapain? Mau diapakan lagi? Itu takdir Allah. Apa yang menjadi ketetapan Allah yang gak akan bisa untuk dirubah. Ya. Tinggal seorang hamba, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tahu untuk dia kerjakan. Inilah petunjuk Nabi SAW selanjutnya. Rahmat, kasih sayang beliau. Petunjuk beliau kalau kita mengalami hal tersebut. Ini yang harus kita fokus dalam kehidupan ini. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bukan mempersalahkan atau mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Ya, karena pada akhirnya banyak hal yang tentunya itu semua di luar apa yang menjadi keinginan, kemauan kita dan seterusnya. Kita semua mengimani gak ada satupun yang keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit atau banyaknya, susah atau senangnya. Karena hidup ini adalah ujian. Maka orang yang diuji, perhatikanlah apa yang menjadi jawaban dari setiap ujian yang dia hadapi. Bukan mempermasalahkan pertanyaannya, bukan mempermasalahkan soalnya. Karena soal ujian ini dari Rabbul Alamin, gimana kita mempertanyakan, mempermasalahkannya? Ujian kehidupan dari Rabbul Alamin, gimana kita mengkritisinya? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya kenapa Allah begini dan begitu. Kita yang bakal ditanya kenapa kita begini begitu. Ya, ujian ini, hidup ini adalah ujian. Yang menetapkan soalnya Rabbul Alamin. Hamba yang bodoh kalau dia mempertanyakan soal ujiannya. Ya. Karena soal ini datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana.
yang maha perkasa. Gak ada guna dan gak ada arti dan gak memberi faedah apapun, gak merubah apapun kita mempermasalahkan soal dari ujian ini. Tapi seorang hamba harus mengimani Allah pasti benar dan gak akan menzalimi hambanya. Tinggal dia harus tahu apa yang Allah mau dari isi jawaban ujian tersebut untuk dia isi kehidupannya. Ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Fa'alaikum bisunnati." Maka hendaklah kalian berpegang teguh berada di atas sunnahku. Ini di atas jalanku dalam din, dalam beragama. Ya, karena pastinya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perselisihan yang banyak itu ya, karena banyaknya kesimpulan. Karena banyaknya orang yang bicara, karena perasaan-perasaan yang ada yang ikut mencampuri suatu urusan, kepentingan-kepentingan dan seterusnya, yang akhirnya membuat suatu urusan tidak berada pada suatu kesepakatan. Ya. Kalau kita kembalikan kepada apa yang datang dari Rasulullah yang memang diutus oleh Allah untuk membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan, maka selesai. Kita akan bisa tahu mana yang benar dari segala kesimpulan-kesimpulan, perasaan-perasaan yang ada, pandangan-pandangan, ya, keputusan-keputusan, sikap dan seterusnya. Kalau kita berjalan dan mengikuti apa yang ada pada sunnah Nabi SAW, pasti akan menyampaikan kita kepada kebenaran. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku, jalan sunnahku, karena itu akan mempersatukan. Kalau saya dan mereka, kita dan mereka saling mengadu dan membenturkan pikiran dan kesimpulan, maka masing-masing bisa mengemukakan alasan. Dan manusia, kata Allah SWT, "Wa kanal insan aktsara syai'in jadala." Manusia itu yang paling pintar membuat-buat alasan. Paling pintar untuk berjidal, berdebat, membuat-buat alasan. Masing-masing punya alasan untuk apa yang mereka yakini, untuk apa yang mereka lakukan, untuk apa yang mereka putuskan, kerjakan. Ya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang menjadi pendapat masing-masing dan seterusnya dengan keputusan dan kesimpulannya itu, maka nggak akan pernah ketemu dan nggak akan ada yang namanya persatuan. Ya, dan kebenaran pun akan semakin bias dan samar. Tapi kalau kita kembalikan kepada Rasulullah SAW yang pastinya terbimbing, dibimbing oleh Allah, yang memang beliau diutus untuk itu. Ya. Kalau kita memang beriman beliau sebagai utusan Allah, maka sudah seharusnya kita mengembalikan urusan kepada apa yang beliau ajarkan. Segala perselisihan, ya, segala kesimpulan-kesimpulan dan pendapat serta pandangan, maka kita kesampingkan kalau memang sudah ada petunjuk dari Nabi SAW untuk hal tersebut. Ya. Terdapat kisah ya, dua orang sahabat, saya lupa yang satunya, tapi yang satunya Hudzaifah bin Yaman. Ini suatu kejadian di mana kalau nggak salah di Kufah waktu itu penduduknya ingin atau terjadi perhelatan politik atau politik memanas lah. Rakyat terprovokasi ingin gubernur mereka, ini pada zaman kekhalifahan Utsman. Rakyat ingin gubernurnya diganti. Ya, kalau nggak salah gubernurnya ketika itu lupa ya saya. Pokoknya adalah gubernurnya, salah seorang sahabat besar juga. Ya. Jadi rakyat menuntut gubernur itu diganti. Sehingga akhirnya Utsman mendengar permintaan rakyat itu, dia panggil gubernur-gubernurnya, diantaranya gubernur ini, kemudian bermusyawarah gimana
apakah diganti atau yang lainnya, maka diputuskan bahwasanya gubernur jangan diganti. Karena kalau gubernur diganti dengan permintaan desakan begitu saja, sampai kapan kita ikuti? Nanti ketika diganti orang lain, nggak disukai, ada provokasi, ganti lagi. Sampai kapan? Akhirnya gonta-ganti terus. Kalau memang ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan, ya perbaiki, dinasehati. Ya, Utsman ketika itu memutuskan sebagai keputusan meredam fitnah yang ada, manusia dibagi uang dan disibukkan jihad. Ya. Sehingga nggak mikirin lagi masalah pemimpinnya begini dan begitu. Akhirnya pulanglah si gubernur ini dari Utsman menuju kotanya. Sudah ditunggu oleh rakyatnya. Ya, dan di situ ada Hudzaifah dan salah seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, wah ini nampaknya akan terjadi perang. Ini nampaknya akan perang ini. Pasukan gubernur yang baru pulang dari Mekah, dari Madinah, ya, dan rakyat yang tidak suka dan ingin melengsarkan dan maunya ganti. Kayaknya bakalan bentrok nih perang. Hudzaifah mengatakan enggak bakal terjadi. Enggak nih perang, lihat keadaannya sudah kacau dan memanas seperti ini. Kata Hudzaifah, enggak bakal terjadi. Yang satu lagi tetap ngotot, ini bakal perang, gimana terjadi? Akhirnya Hudzaifah mengatakan enggak bakal terjadi. Karena ini yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang satu ini mendengar itu marah. Aku dari seburuk-buruk teman duduk adalah kamu. Saya dari tadi melihat pandangan saya karena kekacauan yang ada, ini perang bakal terjadi. Dan kamu bilang enggak. Udah sekian lama kita berbenturan pendapat, kamu baru bilang itu adalah dari Nabi. Kenapa enggak dari awal? Kalau dari awal saya enggak akan memaksakan apa yang menjadi pandangan saya. Saya akan terima nih enggak bakal perang. Tapi udah beberapa kali baru dibilang ini dari Nabi SAW. Akhirnya dia marah. Dari tadi saya ngomong mendebat kepada kamu, kenapa nggak bilang kalau itu dari Nabi? Sehingga saya nggak perlu capek-capek untuk mendebat dan mengatakan ini bakal perang. Karena menurut pandangannya ini benar-benar udah kacau, udah panas. Dan memang kenyataannya seperti itu. Pasukan gubernur itu melihat panasnya keadaan rakyat, mereka berbalik. Balik lagi ke kota Madinah, tidak memasukinya. Sampai akhirnya Utsman memutuskan diganti. Sehingga nggak ada peperangan, nggak ada pertumpahan darah. Benar seperti yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pelajaran buat kita, lihat. Ini para sahabat. Kalau memang itu dari Nabi SAW, buat apa kita untuk memaksakan pandangan kita? Bahkan apa yang kita lihat, menurut perkiraan kita, kalau menyelisihi apa yang diterangkan Rasulullah, maka dustai pandangan kita dan benarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Walaupun menurut pendapat dan kesimpulan kita ini nampaknya besar dan bakal terjadi dan seterusnya dari kesimpulan-kesimpulan kita, kalau itu menyelisihi keterangan dari Rasulullah, maka dustai apa yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita pandang, dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah pasti yang benar. Dan begitu terjadi. Akhirnya memang nggak ada pertumpahan darah. Ya, wallahu taala jalla wa ala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.